Kita beralih ke pembahasan lain, Saudara. Surat berharga negara alias SBN tiba-tiba diburu oleh investor. Harga mayoritas SBN atau lebih dikenal dengan istilah surat utang negara alias SUN terus menguat lantaran banyak dicari. Apa menariknya investasi SBN dan bagaimana dengan nasib saham? Kompas Bisnis pagi ini sudah bersama dengan Praska Putrantio, CEO Advisor Provina Visindo atau Advisor ID, perusahaan penyedia data, riset, dan investasi. Selamat pagi, Praska. Selamat pagi. Ya, ini kenapa nih investor akhir-akhir ini memburu SBN? Apakah ada kaitannya dengan inflasi? Ya, baik. Terkait dengan pemburuan ya pada SBN akhir-akhir ini, kalau saya lihat secara general ya memang pasar SBN ini sudah mulai recover ya, terlihat dari indikator yield atau imbal hasil obligasi 10 tahun yang mulai menurun ya dari titik tertingginya mencapai 7,4% di 12 Mei kemarin dan sekarang sudah ke level 6,99 atau turun ya. Nah, hal itu juga ditopang oleh penguatan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level 14.700 per dolar, sekarang sudah di 14.443. Artinya sudah mulai menguat, yang juga memang terkena kabar positif dari neraca perdagangan kita yang surplusnya luar biasa ya, rekor tertinggi mencapai 7,56 miliar dolar ya, per April kemarin, ditopang oleh kontribusi dari ekspor komoditas ya, baik migas maupun juga non migas mengalami pertumbuhan di atas 40% secara rata-rata. Dan kalau kita lihat memang apa namanya tren dari masyarakat ya, juga investor atau investor retail ini saya lihat juga cukup antusias sekali ya memburu pada obligasi retail seperti SBR ya 0011 yang apa namanya sudah mulai dirilis ya sampai Juni nanti ya, itu di mana memberikan tingkat imbal hasil yang relatif menarik dibanding kondisi pasar uang yang saat ini memang rate-nya kalau kita mengacu pada BI 7 days repo rate ini masih relatif rendah di level 3,5% seperti itu. Lantas apa plus minus investasi di instrumen negara ini? Ya, baik. Kalau kita bedah satu persatu ya memang SBN ini kan terbagi menjadi dua ya, baik untuk retail maupun secara yang kita bicara investor besar ya, yang berbasis pada FR, PBS ya, project based sukuk ya. Nah, jadi kalau kita berbasis investasi SBN yang retail seperti ORI maupun apa namanya sukuk retail SR, nah memang secara risiko di SBN ini yang dapat diperdagangkan adalah fluktuasi harga pasarnya seperti itu. Dan memang saat ini di tengah tren kenaikan suku bunga, obligasi negara atau SBN yang punya tenor panjang yang biasanya adalah FR ya, fixed rate, itu sangat sensitif atau rawan koreksi. Nah, untuk investasi SBN yang berbasis retail untuk seperti ORI, SR, apalagi SBR ya, yang mana itu tidak diperdagangkan di bursa, itu bisa dikatakan relatif aman, apalagi SBR ini mempunyai imbal hasil yang floating ya, dengan basis BI 7 days repo rate ya 3,5%, diperkirakan marginnya plus 2% ya, sehingga saat ini kan 5,5%. Dan nantinya saat suku bunga naik itu investor bisa termitigasi risiko kenaikan suku bunga dengan kenaikan imbal hasil dari SBR tersebut. Seperti itu. Itu plusnya lebih aman begitu ya setidaknya. Nah, kalau negatifnya ada? Ya, baik. Untuk yang negatifnya biasanya untuk obligasi negara atau SBN yang sifatnya untuk investor besar ya, seperti FR ya, fixed rate tadi yang saya sebutkan, karena ini ditujukan bagi investor institusi yang melakukan penempatan jangka panjang. Dan untuk tenor atau jatuh tempo dari SBN yang jangka waktunya itu di atas 10 tahun, ini sangat sensitif sekali dengan suku bunga yang mulai cenderung naik ya, apalagi inflasi sekarang sudah 3,55% ya, terus meningkat, dan ini sangat berkorelasi sekali dengan mendorong kenaikan imbal hasil obligasi tenor 10 tahun yang saat ini sudah dekat-dekat 7%, seperti itu. Apalagi di Amerika Serikat obligasi pemerintah di sana yieldnya itu sudah sempat 3%, dan spread atau selisih wajarnya memang kalau kita pertimbangkan itu di level 4,86%, artinya seharusnya yield kita untuk tenor 10 tahun itu di angka 7,7%. Nah, ini yang masih menimbulkan potensi risiko tekanan lagi di pasar obligasi bertenor panjang jika investor menempatkan di sana, seperti itu. Oke, kita menyoroti soal risiko rawan perubahan suku bunga atas keuntungan yang diberikan SBN. Apa yang harus dilakukan oleh investor? Baik, bagi investor institusi ya, atau mungkin retail yang memang menempatkan investasi pada FR ya, biasanya untuk kayak semacam
nasabah wealth management seperti itu. Saya menyarankan memang untuk saat ini di tengah tren kenaikan suku bunga, SBN yang tenornya lebih pendek ya, di kisaran di bawah 10 tahun ya, jadi pendek 1 sampai 5, menengah 5 sampai 10 tahun, itu menjadi alternatif yang lebih aman ya, karena fluktuasinya yang tidak sekencang di atas tenor 10 tahun di saat suku bunga cenderung bergerak naik itu cukup agresif, apalagi diperkirakan The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, diproyeksikan masih akan melanjutkan kenaikan suku bunga lagi ya di bulan Juni nanti untuk keputusannya. Nah ini yang memang harus diantisipasi oleh investor, meskipun saat ini mulai mereda, tapi tidak berkemungkinan dengan ada berbagai macam isu kurang sedap ya, seperti ada proyeksi mengenai adanya kembali stagflasi ekonomi karena tinggi inflasi akibat harga komoditas yang terus naik. Ini membuat yield obligasi kembali melonjak, terutama untuk yang tenor panjang. Sehingga saya sarankan tadi beralih kepada tenor yang pendek sampai menengah. Dan memang kalau saya tambahkan, dari statistik kepemilikan investor asing di website DJPPR, ini memang investor asing juga sudah mengurangi porsinya di tenor panjang, sudah cenderung beralih ke tenor yang pendek menengah. Seperti itu. Oke, lantas bagaimana jika dibandingkan dengan saham? Mana yang lebih menguntungkan atau paling tidak risikonya lebih bisa dikelola? Baik, ya. Kalau kita bandingkan dengan investasi saham yang memang basis jangka panjang, kalau kita berkaca pada nilai indeks ya, IHSG, indeks harga saham gabungan saat ini yang sudah menembus dan kembali lagi di atas 7.000, potensi IHSG memang sudah saya dikatakan mulai bergeraknya cenderung sideways. Karena kenapa? Ekspektasi pemulihan ekonomi dengan semakin meredanya kasus COVID-19 ini sudah di-price in atau direspon oleh para pelaku pasar, ditambah dengan musim pembagian dividen dan membaiki kinerja emiten mulai dari pertengahan 2021 sampai per Q1 2022 yang semuanya membaik ya dibanding periode sama tahun lalu. Kita melihat saham ini memang lebih volatile ya, dan kalau saya bandingkan dengan indikator earnings yield ya, dengan PE ratio saat ini di kisaran sekitar 15-16 kali ya, memang kalau kita compare dengan obligasi jangka menengah panjang memang masih menarik di obligasi yang mungkin secara volatilitas tidak sebesar di saham. Namun jika ingin tetap berinvestasi di saham, tetap bisa, hanya saja investor harus selektif. Saya katakan pilih sahamnya, tidak langsung mengejar saham yang sedang rally, tapi lebih baik memilih saham yang punya kinerja keuangannya bagus, tapi harga sahamnya belum mengalami apresiasi yang cukup kencang. Oke, baik. Lantas terakhir Mas Praska, secara singkat, bagaimana proyeksi IHSG 1 pekan ke depan, sektor mana saja yang perlu dicermati investor? Ya, untuk IHSG sepekan ke depan memang secara katalis dari data ekonomi ya, kita melihat sepertinya di sini banyak rilis dari data untuk sektor manufaktur di luar negeri ya, kita bicaranya, dan secara pergerakan IHSG pun juga akan bergerak di range secara support di level 7.061 ya, resistance itu di level 7.293. Terlebih IHSG juga sudah menutup gap atas ya di level 7.201. Memang ini yang membuat IHSG masih akan kembali cenderung rawan profit taking, terlebih dengan menanti keputusan The Fed ke depan di bulan Juni ini terkait dengan suku bunga acuan. Dan untuk sektor yang menarik, saya rasa investor bisa mencermati sektor perbankan, namun untuk bank-bank yang harga sahamnya belum mengalami kenaikan cukup kencang ya, dan juga sektor barang konsumsi, sektor properti, dan juga sektor retail seperti itu. Oke, perbankan, retail, ini jadi sorotan untuk minggu ini. Kita nantikan juga bagaimana pergerakan IHSG kita pada pekan ini. Apakah cukup bertahan di zona hijau? Nah, nanti kita nantikan juga. Terima kasih Praska Putrantio telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu.